duitnya, Gus. Iya Kanjeng. Oke. Kita hajar mereka, Gus. Siap. Kita habisin sampai ke akarnya gitu. Hukum acaranya kita laksanakan. Itu bukan mau melaporkan, bukan. Tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, hanya Panglimanya. Mengaku keturunan Sultan, Firdaus Oibowo bakal polisikan Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Kamis, tanggal 8 September tahun 2022 pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Raffi Ahmad, YouTube Rans Entertainment. Beredar video yang memperlihatkan pernyataan dari pengacara Firdaus Oibowo. Dalam video yang diunggah akun TikTok @maniakgamers39, Firdaus mengaku akan mempolisikan Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Apa yang melatar belakangi Firdaus akan melaporkan dua sultan tersebut? Rupanya julukan sultan yang disematkan publik kepada Raffi Ahmad dan Andre Taulany yang jadi pangkal masalahnya. Firdaus Oibowo mengaku diminta oleh orang-orang yang memang bergelar sultan untuk menegur orang lain yang menggunakan gelar itu. Termasuk Sultan Andara. Kita tanya tuh, Anda sultan apa, dari mana dasarnya? Termasuk Sultan Bintaro tuh, si Andre Taulany, Anda dapat dari mana gelarnya? Kata Firdaus Oibowo dalam video tersebut. Firdaus dalam penjelasannya bahkan mengaku bahwa ia adalah cicit sultan, bahkan dirinya juga mengaku sebagai Panglima Sultan. Sementara saya saja sebagai cicit kandungnya sultan, tidak berani mengaku sultan walaupun sudah memiliki gelar tersendiri, ungkapnya. Sontak saja video ini panen hujatan dan cibiran dari warganet. Hahaha, anak TK ngeliat ini ketawa, tulis salah satu netizen. Ya Allah, sembuhkan orang ini, kasihan dia, timpal netizen lainnya. Julukan kepada Raffi Ahmad yakni Sultan Andara dan Andre Taulany Sultan Bintaro merupakan panggilan dari publik karena kedua figur publik tersebut memiliki kekayaan berlimpah. Ingat tuh, itu buyut saya tuh, Sultan Ismail Muhammad Shah sampai Sultan Salahuddin. Iya, Jadi Sultan Bima itu menyerahkan kedaulatannya ke NKRI tahun 1951. Ya, tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa tidak ada lagi kesultanan dan hanya ada pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 dan lain-lain. Betul. Itu menurut administrasi negara kan gitu. Betul. Artinya di sini banyak penyimpangan-penyimpangan yang andaikan. Kenapa saya nggak mau mengaku sultan saat ini, walaupun gelar saya ada sultan juga, gitu kan? Kenapa saya nggak mengaku? Saya mengikuti aturan pemerintah. Karena tahun 1958 kesultanan itu sudah tidak ada. Gelar sultan itu sudah tidak boleh gitu loh. Hanya saja cicit dan cucunya ini tercatat sebagai keturunan sultan. Gitu loh. Dan kemarin juga saya diangkat sebagai Panglima Satin. Betul. Saya diangkat sebagai Panglima Satin. Saya bilang, saya bukan sultan. Saya hanyalah cicit kandung dari seorang sultan. Sultan Bima, boleh dicek di sana, makamnya pun ada. Betul. Itu hanya cicit kandung, bukan sultan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku zaman sekarang ini artinya melanggar peraturan pemerintah. Kan gitu. Betul. Tidak boleh mengaku seorang sultan karena kita harus mengakui kedaulatan negara. Kesultanan itu sudah tidak ada. Gelar sultan itu sebenarnya tidak boleh gitu loh. Hanya saja cicit dan cucunya ini tercatat sebagai keturunan sultan. Gitu loh. Dan kemarin juga saya diangkat sebagai Panglima Satin. Betul. Saya diangkat sebagai Panglima Satin. Saya bilang, saya bukan sultan. Saya hanyalah cicit kandung dari seorang sultan. Sultan Bima, boleh dicek di sana, makamnya pun ada. Betul. Itu hanya cicit kandung, bukan sultan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku zaman sekarang ini artinya melanggar peraturan pemerintah. Kan gitu. Betul. Tidak boleh mengaku seorang sultan karena kita harus mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Betul. Masalah panglima tadi, senopati. Kenapa saya mengistilahkan bahasa lain itu adalah senopati ya? Logo. Gue Sherlock ya. Senopati di medan perang. Perang sekarang kan bukan perang fisik, tapi perang war, perang asimetris. Ke kantor gue. Dan itu lama buat senopati. Ke kantor gue ya. Senopati dalam peperangan, pengawal Bayangkara daripada keturunan Fatimatus Zahra. Dan itu yang antum yang dapat itu kehormatan itu dari. Nah, makanya gini, orang protes katanya gue ini nggak pantas. Dan memang gue bilang gue nggak pantas karena sifat gue bentuk gue begini gitu. Tetapi diantar itu SK untuk gue, ya, agar gue itu menjadi Panglima Satin Asiro Ajahro gitu. Makanya gue terima karena amanah itu. Dan kenapa momentumnya pas senopati? Kemarin barusan terjadi pembakaran kitab tafsir di Jawa Barat. Masya Allah. Lembaga LTNNU protes. Kenapa ini
bersamaan dengan adanya paham-paham neo-Wahabi dengan materialisme ini sampai seperti itu, pembakaran kitab dan Senopati daripada pengacara Firdaus sendiri punya keinginan untuk bagaimana membackup memberi pengamanan pada literatur pesantren yang membumi dengan Nusantara ini. Tujuan para generasi sultan ya itu sebenarnya yang tergabung dalam Salatin ingin melindungi hak-hak hukum daripada orang-orang Islam, khususnya para ustadz, kiai dan yang dikebiri oleh hukum itu sendiri gitu loh. Padahal tujuannya itu dan meluruskan agar orang jangan sembarangan dengan gelar sultan. Karena gelar sultan itu nggak main-main gitu loh. Ada orang yang mengaku saya ini ya sultan ini, sultan itu gitu. Misalnya Sultan Andara gitu. Nggak boleh begitu. Carilah sebutan-sebutan lain. Misalnya kata saya bos Andara, saya orang paling hebat di Andara. Nggak apa-apa. Tapi kalau bicara masalah sultan, kami generasi sultan protes kan gitu. Ya sakral soalnya. Sakral karena itu udah sangat sakral sekali. Dan ingat ya. Kesultanan lah yang membiayai negara ini sehingga negara ini mempunyai APBN, anggaran belanja negara, APBN. Artinya di sini jangan dilupakan juga sultan, generasi sultan itu gitu. Sultan sekarang ini mungkin ada yang miskin ya, yang ekonominya di bawah standar kan gitu. Tetapi jangan dihina, biar gimana pun buyut beliau itu telah berjuang dan berkontribusi pada bangsa negara ini gitu. Itulah yang saya jalani sebagai Panglima Salatin.